Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan podcast yang berikutnya. Karena minggu kemarin atau pekan kemarin kita ada podcast yang pertama, dan ini adalah sebuah lanjutan dari program podcast yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Banjar. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat Junti, kita kali ini tentunya masih dalam tema yang sama ya, yaitu tentang teaching factory yang ada di SMK Negeri 1 Banjar. Dan tentunya saya dengan senang hati Deti Haryati membersamai dalam acara podcast SMK Negeri 1 Banjar. Oke, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu sahabat Junti SMK Negeri 1 Banjar. Sahabat Junti, baik sahabat-sahabat Junti yang sangat luar biasa, pada hari ini yaitu hari Jumat yang tentunya penuh dengan keberkahan, dan kita pun hari ini akan membahas yang tidak kalah pentingnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa proses pembelajaran di SMK salah satunya adalah teaching factory. Dan saya kali ini tidak berbincang sendirian, tetapi saya ditemani oleh seorang guru yang sangat cantik, masih muda, pasti tentunya sangat menginspirasi para siswa khususnya di jurusan Tata Busana. Oke, sahabat Junti, kita sapa dulu narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Ibu Cynthia. Masya Allah luar biasa. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik. Secerah pagi ini yang sukses. Oke. Yang selalu sukses. Yang selalu sukses ya. Oke, sukses sekali ya. Sukses maksudnya. sekali. Sukses sekali. Oke, luar biasa. Ibu Cynthia, terima kasih udah ada di sini menemani dalam acara podcast. Seperti tadi yang saya sampaikan, kesempatan ini masih temanya itu kita akan lebih memperdalam tentang teaching factory ya Bu. Kalau kemarin itu dengan Pak Dede di sini Ibu, iya, dan Pak Dede menjelaskan program TEPA secara keseluruhan di SMK Negeri 1 Banjar. Nah, kali ini kita tentunya ingin lebih dalam lagi tahu bagaimana teaching factory khususnya di jurusan Tata Busana atau Desain dan Produksi Busana. Oke Ibu, kita ketahui bahwa kita sekolah pusat keunggulan ya Bu, TK ya, dan kompetensi keahlian desain dan produksi busana ya Bu ya, salah satunya. Oke, Ibu, saya kan ada istilah kalau tak kenal maka tak sayang. Narasumber kita kali ini tadi kalau nama sudah ya, Ibu Cynthia SPDGR, dan beliau adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun berapa Bu keluar dari UPI? Tahun 2015. Tahun 2015. Berarti sudah berapa tahun tuh Ibu berkarya khususnya di SMK Negeri 1 Banjar ini? Masuk SMK 1 Banjar ini saya masuk di 2021. Di 2021. 5 Januari. Wah, masih ingat tanggal. Masih ingat Januari. Berarti sudah terlewat ya, sekarang sudah tanggal berapa Januari ya. Oke, luar biasa Bu Cynthia. Dan Bu Cynthia ini adalah tentunya Ibu Kepala Program Studi dari Desain dan Produksi Busana. Jadi kali ini tentunya kita tidak akan salah informasi Bu, karena di sini adalah keahliannya ya Bu ya, sesuai dengan keahliannya. Baik Ibu Cynthia, tadi sudah ya dijelaskan bahwa kita kali ini adalah TEPA. Nah, sekarang kita ingin tahu teaching factory-nya itu yang khusus busananya Bu, ya, khusus busananya. Silakan Ibu ceritakan bagaimana pertama ya Bu ya, Ibu kan sebagai
ketua program keahlian ya di Tata Busana ini, bagaimana pertama proses jurusan ini mempunyai atau mendirikan sebuah Mendirikan TK? TK. Iya. Baik. Sejarah singkatnya seperti ini. Iya. Tata busana itu didirikan pertama kali sekitar tahun 2017-2018. Kemudian yang sebelumnya ketua program keahliannya Bu Haji Eni. Oh, Saya iya. melanjutkan Bu Haji Eni. Iya. Saya yang kedua 2017-2018 itu pembelajarannya. Saya masuk ke sini 2021. Nah, di 2021 itu kan masa Covid ya Bu, Iya. masa Covid gitu, masa Covid. Kalau TEPA secara model pembelajaran sendiri mungkin sudah dilaksanakan Iya. sebelum itu. Karena TEPA ini ada 3 kategori Bu. Oh, iya. Ada 3 kategori. Oke, Pertama pertama, untuk peningkatan kualitas pembelajaran, yang kedua itu adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang ketiga adalah kolaborasi dengan industri. Nah, untuk sebagai kategori pertama yang pembelajaran itu sudah berjalan, pasti sudah berjalan gitu. Lalu untuk masuk ke kategori kedua, TEPA itu sendiri, kita mulainya di masa Covid Bu. Nah, waktu itu kita diharuskan menggunakan masker. Ya, Bu. masker. Nah, masker medis saat itu harganya mahal. Kemudian pemerintah memberikan alternatif, Ya. Bu. Masker menggunakan kain. Kain. Betul. Nah, busana sendiri ikut kontribusi. Jika misalnya Ibu ingat, ada masker kain tulisan SMK SMK 1 Negeri Banjar. 1 Nah, itu Banjar. dibuat oleh busana. Masya Allah, Nah, luar itu biasa. salah satu kontribusi kami untuk mencegah penyebaran COVID di masa dari COVID itu. sendiri. Karena secara riset katanya kalau menggunakan masker kain itu lebih ekonomis, Aman, ya. Lebih ekonomis ya, dan Bu. lebih aman juga karena bisa layer, bisa jadi 2-3 2 layer, sampai 3 gitu, layer. di ininya. Kemudian kan bisa di-reuse ulang gitu. Hal itu juga bisa mengurangi sampah. Kalau yang medis kan sekali pakai buang. Sekali gitu. pakai buang. Itu adalah salah satu masuk ke kategori TEPA yang kedua, yang pemenuhan kebutuhan, meskipun masih di area sekolah Bu waktu itu. Iya, Hanya iya. sekolah. Jadi cakupannya belum ke masyarakat, Belum ke ya, masyarakat, masih di di lingkungan sekolah. Walaupun mungkin ada orang tua siswa yang kesini juga kami berikan gitu. Iya. Itu masker digunakan oleh guru, tenaga pendidik dan siswa waktu Dan itu siswa digunakan. pada saat Iya. itu. Itu adalah titik pertama kita memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Oke. Gitu. Ya, baik. Karena di sini kan kalau teaching factory itu lebih dekat dengan produk ya, Bu, Iya, ya. betul. Oke, dan ciri khas dari sebuah teaching factory itu harus ada produk yang Harus menghasilkan dihasilkan, produk. dan tentunya produk itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Oke, Ibu, baik. Pada saat itu Ibu berarti masih guru baru ya di Masih sini. baru. Berarti luar biasa, Bu, masih baru, kemudian di sini diangkat menjadi ketua program keahlian, luar biasa gitu ya. Iya, baik Ibu Cynthia. Nah, sekarang tadi itu adalah mungkin salah satu tujuan dan manfaat dari teaching factory yang ada di SMK Negeri 1 Banjar. Jadi sudah terasa manfaatnya. Baik Ibu, selain tadi produk yang itu mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi keadaan dengan keadaan saat itu. Nah, yang menjadi produk unggulan dari jurusan desain dan produksi busana itu sendiri apa itu? Ya. Untuk produk unggulan, saya mencoba membuat mengembangkan satu konsep. Ini sebenarnya sudah dikenal gitu di dunia fashion. Kami coba menerapkan ini, yaitu adalah konsep sustainable fashion. Sustainable fashion. Ya. Okay. Jadi sustainable fashion itu adalah satu konsep di bidang busana di mana produksi busana itu minim sampah atau zero waste. Zero waste ya. Jadi kita coba membuat busana yang tidak menghasilkan banyak sampah. Salah satunya ini yang saya buat, Bu. Ini kalau memang Ibu tahu, ini kalau kita tahu kotak seperti tisu itu
bentuknya hanya kotak seperti tisu, selebar kain sepanjang yang dibutuhkan saja, sesuai dengan ukuran badan ya disesuaikan. Nah itu hanya sekotak tisu saja, kemudian dikasih lubang hanya untuk tangan aja gitu. Jadi selebihnya dibentukkan seperti ini gitu Bu. Nah, Ibu, saya jadi teringat dulu lagi SD, ya kan? Kita membuat ada boneka BP-BPN ya Bu, gitu ya Bu, dan kita praktek dari bahan lamak ya, dari kalau lamak dulu ya, Bu, perca, kemudian kotak dilipat dan ujungnya langsung tek itu untuk kepala aja. Mungkin itu model sustainable fashion ya Bu. Salah satunya adalah model apa sih namanya, outer Bu. Outer ya. Yang kita kembangkan sekarang masih di outer gitu, karena memang sampai saat ini kami masih keterbatasan kalau untuk di pola. Selain kita mengembangkan dari pola, kita juga bisa menerapkan dari misalnya kan sisa perca yang dibuat seperti yang produk di sini Bu. Scrunchie atau Ibu boleh rambut. Saya lihat ya Bu ya, silakan Bu. Nah ini juga salah satu salah satu contohnya Bu. Jadi ini adalah salah satu model outer, tapi jika Ibu tahu ini polanya nggak harus mikir Bu. Oh gitu? Nggak harus saya mikir. Bisa Bu buatnya? Bisa sekali Bu. Jadi ini seperti ini aja polanya. Sepanjang tinggal ini bikin tinggal lubang aja untuk lengan masuk. Ini lengan masuk, kalau misalnya supaya lebih membentuk, supaya nggak terlalu lebar, ini bisa dimasukkan sedikit, tapi tanpa membuang, hanya menggeserkan saja. Jadi ini sebetulnya adalah konsep yang sangat baik kita terapkan ya Bu, untuk bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Terima kasih Bu Cynthia. Saya simpan dulu. Iya. Banyak ya Bu ya. Ada produk scrunchie, produk yang sudah bros itu juga. Ini juga sama betul. Ini yang membuat anak-anak itu. Anak-anak Bu. Ini semuanya ya, ada bros, ada seperti scrunchie ini. Ini adalah sisa-sisa produksi Bu. Sisa produksi yang masih agak besar gitu, kami potong, kemudian kami jahit sekelilingnya membentuk lingkaran, masukin karet. Jadi deh ikat rambut. Betul. Sustainable fashion betul-betul memanfaatkan dan supaya ramah lingkungan ya Bu. Kalau bukan kita mungkin yang mendukung untuk bumi yang sudah tua, siapa lagi ya. Luar biasa Bu Cynthia. Baik, berarti di sini ciri khas dari produk yang ditampilkan atau dikembangkan oleh desain busana di SMK Negeri 1 Banjar, salah satunya adalah sustainable fashion dengan outer ya, outer. Oke Bu Cynthia. Bu Cynthia nih, ngomong-ngomong kita sudah berapa menit ya? Boleh dong minum dulu ya? Oh iya. Terima kasih Bu. Iya, baik. Sahabat Junti boleh sambil minum ya, silakan. Iya. Baik, Ibu tadi ciri khasnya sudah. Nah, kan teaching factory itu proses pembelajaran selain di kelas ya, tentunya dengan memberikan materi. Nah, tetapi harus menciptakan seolah-olah anak itu berada di sebuah perusahaan, ya. Nah, sekarang ingin dong kita tahu jurusan busana SMK Negeri 1 Banjar sudah bekerja sama dengan industri apa saja Bu? Industri mana saja ya? Kami sudah banyak sekali kerjasama dengan industri-industri baik di sekitar Banjar, Tasik, Ciamis, Bandung dan bahkan Jogja. Untuk kalau di bidang PKL nih Bu, kami sudah sekitar 30 industri yang sudah bekerjasama dengan kita gitu. Kalau untuk di proses pembelajaran TEPA, kami juga bekerja sama dengan Wicraft Bu. Wicraft Banjar. Ya. Itu industri apa Ibu? Itu salah satu industri di bidang ready to wear, busana kapal Bu, busana kapal
suami, istri dan anak gitu. Istri. Iya betul. Dan biasanya kalau kaplan di harian, momen-momen di momen-momen tertentu. Ini harian sebentar lagi ya. sebentar lagi. Iya, oke. Iya. Bisa dong kita guru-guru kan kita juga sudah BLUD ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, berarti bisa dong Bapak dan Ibu guru misalnya ingin kapelan nih di bulan di bulan suci Ramadan atau di hari raya Idul Fitri ya Bu ya. Oke, bisa ya Bu berarti. Boleh. Nanti saya coba sedang kalau misalnya ini kita bikin produk ya Bu, bikin produk custom gitu, busana muslim ya, busana muslim untuk lebaran dengan harga affordable tapi masih trendy untuk dipakai. Dan biasanya kalau mau lebaran tuh pengen kelihatan sekeluarga ya Bu. Pengen kelihatan sekeluarga, ini istri saya, ini suami saya gitu, dan ini anaknya gitu. Nanti saya coba dengan tim untuk mengembangkan itu kalau memang kesempatannya memungkinkan. Baik Ibu, dari jurusan desain dan produksi busana itu sendiri, bagaimana mereka bisa terjun atau bersaing di dunia industri ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk pembentukan karakter, kemudian soft skillnya bisa tumbuh dengan sendirinya. Ini kita bicara di busana ya Bu, di jurusan Ibu gitu ya. Ada nggak langkah atau trik supaya anak itu mempunyai mindset yang saya harus kerja, saya harus mempunyai penghasilan, berkarya ya Bu ya. Apakah itu dengan berentrepreneur, kita lihat alumni ya Bu ya, tahun 1, 2, 3 tahun ke belakang itu sudah terbentuk Bu. Dan bagaimana cara Ibu khususnya ya, selain dari program SMK Negeri 1 Banjar, khusus untuk anak-anak TBS supaya mempunyai budaya kerja yang tinggi gitu. Ya, motivasi untuk menghasilkan karya ya Bu ya. Gimana cara? Kalau di busana sendiri ada beberapa kegiatan atau ada beberapa trik untuk kami membiasakan budaya kerja. Salah satunya adalah kedisiplinan dan timeline gitu. Karena setiap kita busana nih, setiap guru busana akan membuat satu busana itu pasti diminta untuk buat timeline. Misalnya saya mau produksi busana anak gitu, misalnya busana anak. Mau berapa lama? Mau berapa lama ini harus selesai, dibuatkan schedule-nya setiap minggu, dan itu disampaikan ke anak-anak, minggu ini harus selesai ini, minggu ini harus selesai ini, minggu ini selesai ini gitu. Ketika memang itu tidak berjalan, ada resikonya ya, itu ada punishment-nya. Tapi punishment-nya adalah mereka harus kerja lebih ekstra untuk menyelesaikan itu. Kita harus menyelesaikan itu. Jadi kalaupun misalnya Bu saya tidak tahu, kamu bisa pakai hari lain, atau misalnya kamu bisa extend waktu gitu. Kalau misalnya tidak selesai di bulan ini, di minggu ini yang sudah ditentukan, ada penambahan. Tapi tetap harus selesai. Karena kalau tidak dibiasakan seperti itu, jadi tidak memiliki target. Sedangkan di bidang busana tuh target tuh capaiannya, tujuannya gitu. Apalagi kalau kita bekerja di bidang garment ya, yang satu harinya targetnya harus sekian. Nah, kalau tidak dibiasakan, itu adalah salah satu jadi bumerang nanti di industri kerja. Kemudian saya juga dengan tim dari busana sedang mengembangkan satu kedisiplinan, yaitu handphone. Begitu kami menyediakan satu kotak Bu, satu kotak gitu. Ketika masuk lab, handphone simpan, tidak ada tidak diperbolehkan digunakan tanpa izin guru, tanpa seizin guru. Dan kedepannya kalau memang masih karena anaknya istirahat curi-curi ya Bu gitu ya, curi-curi, saya simpan di jurusan, masuk pagi keluar nanti saat mau pulang gitu. Ambil saat mau pulang, itu salah satu. Karena di
di handphone itu banyak plus minusnya ya Bu. Plusnya tentu mungkin memudahkan pencarian informasi, kemudian pembelajaran bisa lebih ini, tapi minusnya juga jauh lebih banyak. Nah, saya menghindari itu karena kalau di busana itu kita harus fokus, kita tetap harus punya mencapai target. Kalau kita ke distract dengan handphone dan segala macam, itu akan membuat lebih lama dan tidak sesuai dengan target. Jadi kami buat itu setiap yang masuk nanti akan mungkin semester ini akan dibuat masuk ke semuanya ke jurusan nanti atau di bimbingan wali kelas. Kalau wali kelasnya memang ini nggak apa-apa disimpan di jurusan, nanti harus ada instruksi dari wali kelas. Kalau misalnya jadi bukan anak yang minta izin ke kami untuk ngambil handphone, tapi harus dari gurunya atau wali kelasnya. Ya, itu adalah salah satu cara mendisiplinkan atau mengikuti budaya kerja. Betul, karena kalau di garment itu atau di butik itu begitu masuk kita sudah tidak kenal handphone gitu. Bisa ketemu lagi setelah beres atau jam istirahat. Jam istirahat. Itu salah satu trik atau budaya kerja yang saya coba diterapkan di di jurusan busana. Ya, walaupun awalnya banyak ini ya Bu, beriak ya anak-anak ya. Oke Ibu, tadi kan kata Ibu bahwa itu tidak mudah ya, membutuhkan proses. Tadi juga tidak semuanya langsung berat 100% gitu ya. Nah, terus berapa persen kira-kira yang anak sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan atau schedule minggu ini harus selesai, itu berapa persen? Kadang-kadang ini yang uniknya Bu, setiap kelas itu punya karakter sendiri. Ada yang bisa sampai 90% atau 95%, ada yang baru 80%, ada yang jadi karena budaya per kelas juga punya ini ya Bu, punya karakter sendiri ya, gitu. Jadi memang itu adalah salah satu yang harus kita dan tim dari busana yang harus selalu kita pelajari. Oh, karakter kelas ini gini, kita pakainya coba sistem ini gitu. Jadi melakukan assessment ya Bu, kita melihat karakteristik masing-masing. Kadang mungkin bisa masing-masing pribadi ya Bu, masing-masing siswa. Oke, luar biasa. Aduh Bu, ayo kita sapa dulu nih. Boleh Bu. Sahabat-sahabat Junti yang sangat luar biasa. Ini sangat setia sekali menemani kita, menemani podcast kita kali ini. Siap ya, kita sapa sahabat Junti OTW Ibu Junti ya Bu ya. Junti itu apa sih Bu? Oke nih, biar semua sahabat tahu ya bahwa Junti itu adalah jujur Bu, karena kejujuran itu kan sangat penting. Iya, kemudian ya, juga inovasi ya Bu. Jurusan tata busana kira-kira jujur dan inovasi itu sangat diperlukan. Harus. Itu ya. Modal dasar ya, mampu berinovasi ya Bu. Jadi hasil karyanya tidak monoton, tidak itu saja. Oke, terima kasih. Sekali lagi. Sahabat Junti OTW Gaskeun. Ya, Ibu tadi ya sudah luar biasa program yang dibuat oleh Ibu sebagai ketua program keahlian dari desain dan produksi busana. Nah Ibu untuk tim, tentunya butuh satu tim yang solid ya Bu. Betul. Program itu tidak bisa dijalankan dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal. Tentunya Ibu nggak bisa hebat sendirian ya Bu. Nggak mungkin. Oke, kolaborasi dengan guru, misalnya dengan tata usaha, bahkan dengan tim manajemen, itu seperti apa Bu? Nah, kami memang kalau di lembaga itu kan memang tidak mungkin terlepas dari kolaborasi selalu. Kami di tim kecil di jurusan sendiri, saya nggak bisa jalan sendiri kalau tanpa dukungan. Kalau boleh saya kenalin nih Bu, boleh, guru-gurunya ada di sini. Boleh, ada Bu Rini, Dinarwati, ada Bu Siska, tepuk tangan kita hadirkan ya, di podcast ini ya Bu. Boleh supaya ramai. Kami berempat di jurusan dengan rombel yang sekarang kami 6 untuk 3 tingkat itu.
nggak mungkin bisa berjalan dengan apa namanya, tanpa kolaborasi iya. itu. Kami juga pasti harus bekerja sama dengan jurusan lain. Karena lain. di apa namanya, di SMKN 1 Banjar ini Bu, lengkap banget jurusannya gitu. Kami bisa kolaborasi dengan, kalau misalnya urusan keuangan nih, bisa dengan akuntansi. Kalau misalnya bagian branding dan branding dan apa namanya, untuk komunikasinya lewat digital itu ada DKP, ada broadcast. Kemudian kalau pemasaran produk kami boleh loh Bu dipasarkan oleh bagian pemasaran gitu. Jadi adanya satu kolaborasi dengan jurusan yang lain. Betul, itu jadi lebih kuat ya Bu. Iya, tadi baru satu Bu Rini aja. Tadi kata Ibu timnya ada 4 nih dari jurusan. Ada 4, betul. Iya, Bu Rini, Bu Siska, dan Bu Dewi. Berarti semuanya perempuan, tidak ada yang ganteng ya Bu? Belum, saya menunggu yang ganteng. Saya masih menunggu yang ganteng, masih ditemani dengan yang cantik-cantik. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Baik, Ibu, tadi ya ada kolaborasi, kemudian juga budaya kerja yang bisa membuat program khususnya di busana itu bisa berjalan dengan baik ya. Tidak bisa pintar sendiri ya Bu, nggak bisa hebat sendiri dong, tapi kita membutuhkan kompetensi-kompetensi yang lain ya Bu ya. Oke. Ibu, sekarang tipsnya ya Bu ya untuk siswa yang jurusan tata busana, karena seingat saya di BK ya Bu ya, pada saat PPDB kita itu kan ada yang namanya tes bakat dan minat ya, tes minat dan bakat. Nah, tapi Bu, sekarang itu alhamdulillah masyarakat sudah tahu bahwa jurusan desain dan produksi busana di SMK Negeri 1 Banjar sudah keren. Iya Bu. Nah, jadi di sini anak kadang tidak minat, tapi setelah tahu mereka jadi lebih berminat lagi. Nah, untuk dasar ya Bu ya, untuk dasar jurusan desain produksi busana ini kira-kira apa? Jadi si anak itu harus bisa apa gitu loh Bu, supaya nanti di busananya mahir gitu loh, selain minat gitu. Iya. Pada dasarnya kita yang tidak punya dasar apapun juga kita datang, kita nanti belajar bersama. Kita bekali bersama gitu. Anak dengan datang dengan keinginan mau belajar itu sudah cukup dulu. Nanti berjalannya waktu kita pelajari. Kalau memang yang tidak bisa menggambar, saya selalu bilang ke anak-anak, nggak ada anak bayi yang langsung tiba-tiba bisa ngegambar atau pintar ngegambar. Yang pintar ngajahit nggak ada. Karena pada dasarnya tata busana ini adalah skill Bu, bisa dilatih. Ya, tidak perlu punya dasar bawaan khusus gitu, harus bisa apa. Yang penting satu, mau belajar, kemudian mau mengembangkan diri, gitu. Jadi ketika anak, Bu, saya mah nggak bisa ngejahit, saya mah nggak bisa ngegambar, saya mah nggak bisa, nggak apa-apa, ayo. Cuma pertanyaan saya, kamu punya minat nggak? Kamu mau nggak belajar? Kalau mau, ayo. Siap gitu. Terima kasih. Jadi Bu, saya mah nggak bisa tuh ngejahit lah, namanya juga kita mau belajar. Yang penting mau enggak, minat enggak berjurusan. Kalau sudah hebat, saya bilang jangan ke sini gitu. Kamu lebih baik ke tempat lain yang bisa lebih mengembangkan. Iya. Baik Bu Cynthia, sepertinya waktu sudah terus berjalan. Saya sih maunya terus ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi kita adu durasi ya Bu ya. Oke, Ibu, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada statement closing yang Ibu sampaikan khususnya untuk pengembangan di jurusan desain dan produksi busana. Silahkan Ibu boleh menyampaikan. Boleh. Mungkin juga ini salah satu media promosi ya, boleh ya Bu, saya promosi. Boleh, silakan Bu. Saya mau promosi juga bahwa misalnya masuk ke tata busana kan ada labeling di masyarakat, busana adalah ngaput.
Ngapain naon sih sekolah ujung-ujungnya jadi tukang kaput gitu ya. Masih di masyarakat tuh seperti itu, tapi ayo kita membuka mata lebih lebar bahwa sebenarnya busana itu bukan hanya sekedar tukang kaput. Sekarang busana itu adalah satu program keahlian yang prospeknya tidak akan pernah mati. Selama manusia masih punya akal untuk menutup aurat gitu. Ketika manusia sudah tidak punya akal untuk menutup aurat, mungkin sudah tidak butuhkan gitu. Tapi selama manusia masih punya akal untuk menutupi aurat, pasti butuh busana. Dan busana ini gak akan pernah hilang profesi ini gitu sampai kapanpun. Kita tidak harus jadi tukang jahit, kita jadi influencer sekarang yang lagi ngetren ya Bu, atau affiliate. Tapi kalau kita ngerti, oh ini kerah apa, ini apa, kan mungkin influennya lebih besar, lebih bagus, lebih gitu. bisa mengembangkan, lebih mengedukasi juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita promosi tapi nggak ngerti apa yang dipromosiin gitu. Tapi kalau kita ngerti pasti akan lebih ini ya, lebih bagus gitu ya, lebih kompeten lagi. Oke, luar biasa Ibu. Tepuk tangan dulu dong. Baik teman-teman semua atau sahabat Junti SMK Negeri 1 Banjar, kali ini podcast kita kali ini tentunya tidak kalah menarik ya tema-temanya, dan bukan akhir dari segalanya. Kita akan menantikan podcast berikutnya dan tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi ya. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Sama-sama, sudah hadir di sini, luar biasa. Semoga tambah sukses. Tetap busana di SMK Negeri 1 Banjar lebih banyak peminatnya, dan tentunya anak-anak yang keluar dari SMK Negeri 1 Banjar bisa bersaing di dunia kerja, bahkan di dunia usaha, sehingga mereka bisa menghasilkan karya untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, supaya tidak menjadi benalu. Mereka mempunyai penghasilan dan mereka tentunya bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Saya selaku pembawa acara dalam kesempatan ini menemani Ibu Cynthia. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tunggu di podcast berikutnya. Oke, sahabat Junti. Hotel